is never over, the Reds akan berjuang sampai akhir. Kontroversi seputar gol penentu kemenangan atas Nottingham Forest di menit-menit akhir. Gary Neville membela Liverpool dan tidak setuju bahwa gol kemenangan mereka di menit-menit akhir atas Nottingham Forest terjadi setelah sebuah kesalahan monumental dari wasit Paul Tierney. Liverpool kirim perwakilan amati manajer Sporting Ruben Amorim. It is never over, the Reds akan berjuang sampai akhir. Saat jarum jam menunjukkan waktu 98 menit di City Ground, hari itu terlihat seperti hari yang sulit dilupakan bagi Liverpool. 2 poin hilang di Nottingham Forest yang terancam degradasi dan inisiatif dalam perebutan gelar Liga Primer kembali ke tangan City dan Arsenal. Pada menit ke-99, Darwin Núñez membuat gol, melakukan selebrasi, menendang tiang pancang iklan di depan banyak orang yang mengibaskan tangan dan kaki dengan tidak percaya. Dari 2 poin yang hilang menjadi 3 poin yang didapatkan dengan gemilang. Namun, sudah terdapat begitu banyak kemenangan dramatis di menit-menit akhir yang dapat dinikmati. Tanyakan saja pada Newcastle, atau Wolves, atau Fulham, atau Crystal Palace. Kemenangan di Forest merupakan kelima kalinya musim ini Liverpool unggul di menit ke-85 atau lebih. Itu hanya di Liga, dapat menambahkan gol kemenangan Van Dijk di menit ke-118 di final Carabao Cup melawan Chelsea pekan lalu. Juga saat mereka mencetak 2 gol dalam 10 menit terakhir untuk mengalahkan Arsenal di Piala FA. Legenda bola basket Michael Jordan pernah berkata, "Saya tidak pernah kalah dalam pertandingan. Saya hanya kehabisan waktu." Apapun situasinya, Liverpool tampaknya memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan, bahkan mereka dapat dan akan menang. Keyakinan yang hanya akan hilang setelah peluit akhir dibunyikan. Jika mengatakan kepada saya 12 hari yang lalu kami akan memenangkan keempat pertandingan, saya akan mengatakan tidak ada peluang, itu tidak mungkin, kata Klopp. Dalam situasi seperti ini, memenangkan pertandingan adalah hal yang konyol. Sungguh istimewa apa yang telah dilakukan oleh para pemain. Gol penentu kemenangan Núñez merupakan rekor tercepat Liverpool di Premier League dalam waktu 98 menit dan 35 detik. Dan tercipta di akhir pertandingan yang penuh dengan kelelahan. Namun bukti dari musim ini adalah bahwa mereka tidak akan menyerah karena tidak berusaha atau tidak memiliki keyakinan. Dalam perebutan gelar juara yang akan berlangsung sengit, Liverpool telah menunjukkan bahwa mereka akan berjuang sampai akhir. Kemenangan mereka di Forest hanyalah contoh terbaru. Kontroversi seputar gol penentu kemenangan atas Nottingham Forest di menit-menit akhir. Kontroversi yang muncul ada 2, yaitu pertama, gol Núñez tercipta pada menit ke-9 babak tambahan waktu, meskipun waktunya hanya ada 8 menit waktu tambahan yang diberikan. Namun itu adalah waktu minimal 8 menit yang harus dimainkan, bukan maksimal. Oleh karena itu, wasit dapat membiarkan pertandingan berjalan lebih dari 8 menit jika ada penundaan lebih lanjut untuk melanjutkan pertandingan. Yang terjadi dalam bentuk 2 pemain Forest menerima kartu kuning karena membuang-buang waktu. Kedua, terjadi insiden di kotak penalti Liverpool sekitar 2 menit sebelum gol setelah sepak pojok Forest. Konate mengalami cedera kepala dan permainan dihentikan meskipun tuan rumah menguasai bola di luar kotak penalti. Permainan kemudian dilanjutkan dengan bola dikembalikan ke Liverpool dan bukan ke Forest. Namun menurut hukum IFAB 8.2, bola seharusnya dikembalikan kepada Forest dan bukan Liverpool. Callum Hudson-Odoi menguasai bola di luar kotak penalti saat Tierney meniup untuk menghentikan permainan, yang berarti bola seharusnya dikembalikan kepada Forest. Sederhananya, wasit melakukan kesalahan dalam hal ini, meskipun perlu dicatat bahwa insiden tersebut terjadi hampir 2 menit dan 2 bagian permainan sebelum gol Núñez. Insiden serupa terjadi pada babak pertama, di mana permainan dihentikan karena cedera kepala yang dialami pemain Forest. Ryan Yates
di dalam kotak penalti dan bola dikembalikan kepada tim tuan rumah, bukan Liverpool. Namun, perbedaan utama dalam kejadian ini adalah tidak ada pemain Liverpool yang menyentuh bola di luar kotak penalti. Yang berarti Tierney secara teknis membuat keputusan yang tepat. Manajer Forest, Nuno Espirito Santo menyatakan, "Saya tidak akan mengomentari wasit. Tolong jangan memaksakan, itu tidak akan baik. Ini akan menjadi bahan diskusi. Saya harap keputusan-keputusannya akan lebih baik." Jurgen Klopp dengan cepat menunjukkan kejadian serupa di babak pertama. Meskipun wasit Tierney sebenarnya membuat keputusan yang tepat pada kesempatan itu, dia mengatakan, "Kejadian sama persis seperti yang terjadi di babak pertama, hanya saja sebaliknya. Saya sudah menduga akan terjadi seperti itu karena memang terjadi seperti itu di babak pertama. Karena 2 kali hal ini terjadi dan 2 kali ditangani dengan cara yang sama, jadi saya tidak begitu paham dengan alasan untuk berdiskusi karena hanya itu." Gary Neville membela Liverpool dan tidak setuju bahwa gol kemenangan mereka di menit-menit akhir atas Nottingham Forest terjadi setelah sebuah kesalahan monumental dari wasit Paul Tierney. Memasuki babak tambahan waktu, Forest menguasai bola dalam posisi menyerang yang berbahaya saat permainan dihentikan setelah Ibrahima Konate mengalami cedera kepala. Dengan Tierney salah memberikan penguasaan bola kepada Liverpool setelah babak kedua dimulai. Tim asuhan Jurgen Klopp mencetak gol kurang dari 2 menit kemudian. Namun Forest sangat marah dan pemilik mereka, Evangelos Marinakis, menghadapi para ofisial di waktu normal di tengah-tengah kericuhan yang membuat pelatih tim utama, Stefan Wright, diusir dari lapangan. Namun Neville tidak setuju dengan pendapat umum dan mengklaim bahwa insiden tersebut terlalu dibesar-besarkan. "Saya melihat wawancara Mike Dean hari ini, di mana dia menggambarkannya sebagai kesalahan monumental," ujar Gary Neville. Tidak diragukan lagi bahwa pemain Nottingham Forest menguasai bola, namun gol tercipta satu gagasan bahwa itu adalah kesalahan monumental. "Saya paham bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Rasa frustasi, namun terlalu membesar-besarkan apa yang menurut saya merupakan sebuah kesalahan biasa, sering melihatnya dalam satu musim." Transfer dan rumor. Liverpool kirim perwakilan amati manajer Sporting Ruben Amorim. Menurut laporan, Liverpool mengirimkan perwakilan klub untuk mengamati Ruben Amorim, manajer Sporting CP, sebagai daftar manajer yang akan menggantikan Jurgen Klopp. Namun, pihak Liverpool sangat ingin mendapatkan suksesor menjelang kepergian Klopp dalam upaya untuk memudahkan transisi antar era. Dengan Amorim dipertimbangkan bersama Xabi Alonso dan De Zerbi. Seperti yang dilaporkan Mirror, klub asal Merseyside tersebut sedang melakukan uji tuntas tambahan sebelum mengundang sang manajer untuk melakukan wawancara. Sang pelatih diperkirakan memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya yang bernilai sekitar 85 juta pounds. Namun angka ini diyakini telah dipangkas secara signifikan. Tim Sporting asuhan pelatih berusia 39 tahun itu duduk di posisi kedua di Liga musim ini, dengan Amorim dinobatkan sebagai manajer terbaik pada bulan Januari. Klub sedang dalam proses mempertimbangkan sejumlah kandidat karena potensi kesulitan yang mungkin mereka hadapi untuk mendapatkan Alonso. Pada hari Rabu, Mail Sport melaporkan bahwa Liverpool telah menghubungi agen Alonso. Inaki Ibanez dengan para petinggi Leverkusen secara langsung diberitahukan tentang pendekatan klub untuk mendapatkan manajer andalan mereka. Alonso dikontrak Leverkusen hingga 2026.